Mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Widodo SPSI MPD sebagai Kepala Prodi atau dosen pembimbing kami. Yang sama-sama yang terhormat Ibu Dr. Dona Fitria SEMM sebagai dosen pembimbing. Yang saya hormati Ibu Neni Suratni Nuryanah MPD, Kepala SMKN 45 Jakarta. Tentunya yang berbahagia rekan-rekan, Bapak, Ibu, dan audiens yang telah berpartisipasi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka kita menuntut ilmu. Semoga ilmu kita mendapatkan faedah, manfaat, dan berkah. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu, izinkanlah saya sebagai moderator atau pembawa acara pagi hari ini, izinkanlah untuk membacakan susunan acara pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat langsung presentasi ataupun pelatihan komputer akuntansi MYOB, Mayor Accounting Business pada perusahaan dagang, nanti yang akan disampaikan oleh rekan kami. Sebelumnya kita berdoa suratul Fatihah, mudah-mudahan dengan doa acara pagi hari ini menjelang siang dapatkan keberkahan, kelancaran, dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk agama Islam baca Al-Fatihah. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya untuk acara kedua kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon untuk para hadirin untuk berdiri dan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apakah sudah terlihat di layar bendera kita, bendera Indonesia Raya? Bendera Indonesia? Sudah terlihat, Bu Ega? Sudah terlihat ya? Oke, baik. Kita berdiri sejenak, Bapak Ibu. Ayiku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Aku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Untuk hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah acara pagi hari ini kita sudah buka. Selanjutnya izinkanlah saya sebagai moderator atau pembawa acara Ferry Maulana Rusmiadin dengan mengambil judul pelatihan penggunaan aplikasi komputer akuntansi MYOB untuk perusahaan dagang. Di sini terdiri dari saya sendiri Ferry Maulana Rusmiadin dan Ibu Reni Ervina,
Pak Ari Mustafa, Ibu Ega Febriawati, dan Ibu Rina Juliana. Selanjutnya kami persilakan untuk mendengar kata sambut dari perwakilan Unindra pada Bapak Dr. Widodo SPSI MPD, kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi, Yang Pak. saya hormati Ibu Neni Suratni Nuryanah MPD. Selamat pagi Ibu. Sejawat saya Ibu Dr. Dona Fitria, selamat pagi. Para mahasiswa kami yang luar biasa, yang pagi ini sudah menyiapkan materi pelatihan tentang komputer akuntansi berbasis Mayobi pada perusahaan dagang. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi ini kita bisa bersua, bisa ketemu dalam rangka silaturahmi keilmuan. Insya Allah, para mahasiswa kami dari Urindra, dari Prodi IPS, kebetulan sedang memerankan peran Abdimas untuk berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kali ini berbagi tentang inovasi, khususnya komputer akuntansi berbasis Mayobi pada perusahaan dagang. Harapan kami, Bapak Ibu semua, apa yang dilakukan oleh mahasiswa kami memberikan manfaat untuk kita semua, tidak hanya kepada para mahasiswa kami, tetapi juga teman-teman guru yang ikut pelatihan pada kesempatan ini. Wabil khusus mungkin teman-teman guru di SMK Negeri 45 Jakarta, mudah-mudahan yang disampaikan oleh Mas Ferry dan kawan-kawan itu memberikan manfaat. Terima kasih tanpa batas saya sampaikan kepada Ibu Neni yang memberikan kesempatan kepada kami, kepada teman-teman dari Unindra untuk sharing session pagi ini. Bu Neni, terima kasih atas nama Unindra, Bu. Mudah-mudahan silaturahmi kita pagi ini, Bu Neni, bisa berlanjut tidak hanya sebatas ini tentu saja, tetapi juga mungkin di lain kesempatan, katakanlah misalnya, saya itu suka ngamen tentang ini, Bu Neni. Teman-teman guru itu setahu saya di Indonesia itu kekurangan kompetensi sosial dan kepribadian. Kenapa? Karena selama ini memang tidak digarap oleh pemerintah. Jadi 4 kompetensi yang kita punya itu relatif yang diurus itu hanya kompetensi profesional dan pedagogik. Nah, 2 yang lain itu tidak diurus. Padahal tidak mungkin teman-teman guru itu akan berdiri tegak sebagai kaum profesional pendidik jika tidak dipilari oleh kompetensi sosial dan kepribadian. Nah, jadi suatu hari Bu Neni jika berkenan mungkin kita bisa berkolaborasi untuk itu, untuk membantu teman-teman guru supaya memiliki kompetensi kepribadian dan sosial lebih baik sehingga dapat memilari kompetensi profesional dan kompetensi pedagogiknya. Insya Allah seperti itu. Nah, juga Bu Neni, kan Bu Neni mungkin punya apa ya? Kan ini pendidikannya belum tuntas nih. Masih satu level lagi. Kalau Bu Neni misalnya berkenan mau melanjutkan ke doktor, silahkan. Saya undang untuk kuliah di Unindra mengambil program doktor. Kebetulan saya juga aktif di sana, Bu Neni. Nanti kita bersua, kita bisa belajar bersama di program doktor Unindra. Saya kira itu kepada mahasiswa kami yang luar biasa. Selamat melanjutkan presentasi. Semangat, jangan lupa tersenyum. Ingat, pendidikan itu, pembelajaran itu akan berlangsung dengan baik apabila pendidik dan yang dididik sama-sama tersenyum. Jadi motonya adalah keep smile for life and education. Oke, begitu saja sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada
mahasiswa kami yang sedang berinovasi untuk membagi inovasinya kepada rekan-rekan guru yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas sambutannya dan ujangannya, Pak Dr. Widodo. Dan ditunggu Bu Neni untuk melanjutkan gelar satu lagi. Karena mudah-mudahan dengan tambahan satu gelar lagi, nambah lagi prestasi Ibu, tambah lagi kita tambah senyuman di pagi hari ini. Baik, Amin. selanjutnya sambutan yang kedua, kami persilakan untuk Ibu Neni, selaku Kepala Sekolah SMKN 45 Jakarta, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferry, izin Pak Dr. Widodo, Bu Monggo Dr. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Widodo SPI MPD selaku Kak Prodi dari IPS ya Pak ya. Betul. Ya, yang saya hormati Ibu Dr. Dona Fitria SEMM selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Bapak Ibu mahasiswa dari Unindra selaku penyelenggara kegiatan pelatihan pada hari ini, serta Bapak Ibu peserta pelatihan atau audiens yang sudah hadir saya lihat di Zoom pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah di pagi hari ini menjelang siang kita sama-sama bisa bersilaturahmi walaupun melalui Zoom, tentunya di dalam kegiatan tadi yang sudah disampaikan yaitu pelatihan penggunaan aplikasi komputer akuntansi Mayob pada perusahaan dagang gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya saya atas nama SMK Negeri 45 Jakarta merasa senang menerima dengan senang hati untuk kegiatan Abdi Mas ini, di mana salah satunya memang ada Ibu Ega yang kebetulan guru di SMK 45 dan tentunya juga sebagai pengajar di jurusan akuntansi ini. Kegiatan ini tentunya saya yakin akan menambah hasanah pembelajaran khususnya aplikasi komputer Mayob yang ada yang nanti akan disampaikan pada sesi pelatihan hari ini. Kebetulan izin Pak Dr. Widodo, Bu Dr. Dona, saya juga alumni Unindra. Saya lulus tahun 2014 Pak, masuk masih ya, lulus 2014 di Prodi IPS juga Pak. Insya Allah ya Pak, ke depannya cita-cita masih ada Pak untuk melanjutkan seperti Bapak dan Bu Dona. Mudah-mudahan terlaksana ya Pak. Amin, 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 Bu. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, aplikasi komputer yang akan diberikan di dalam pelatihan pada hari ini tentunya itu adalah bukan satu-satunya aplikasi komputer yang ada atau diberikan kepada murid-murid kami di SMK 45. Tentunya selain ada Mayob, kita juga di SMK 45 memberikan materi ajar tentang aplikasi Ekuret, kemudian ada juga Zahir, kemudian yang sekarang ada lagi aplikasi yang dinamakan Jurnal ID, dan ada juga yang menggunakan Excel atau spreadsheet disebutnya seperti itu. Itu semua aplikasi yang diberikan oleh SMK 45 kepada murid-murid kami di sini. Nah, salah satunya adalah aplikasi Mayob ini yang memang kebetulan untuk aplikasi Mayob ini diberikan kepada bukan diberikan ya diujikan kepada murid-murid kami pada ujian sertifikasi kompetensi begitu. Jadi maka di sini yang diangkat adalah aplikasi Mayob, tentunya sangat relevan dan sangat berhubungan sekali nantinya dengan kompetensi anak-anak kami yang khususnya di sini di akuntansi, jurusan akuntansi seperti itu. Untuk aplikasi komputer ini tentunya diberikan untuk meningkatkan
meningkatkan kompetensi atau kemampuan anak-anak kami khususnya jurusan akuntansi ya, untuk memudahkan anak-anak kami nantinya ketika bekerja membuat suatu laporan keuangan menggunakan sistem, menggunakan teknologi yang disebut dengan Mayop seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua untuk kegiatan hari ini bisa menambah wawasan, bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua yang khususnya hari ini ikut di dalam kegiatan pelatihan ini. Mungkin itu dari saya. Selamat menjalankan kegiatan pelatihan. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan tetap semangat. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Dr. Widodo, Ibu Dr. Sama-sama Ibu, sama-sama terima Kesempatan kasih. ini. Ya, Terima mohon kasih. maaf lahir batin. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Neni Suratni Nuriana MPD, Kepala Sekolah SMKN 45 Jakarta. Ternyata alumni Unindra juga ya Pak Widodo. Iya. Senior saya juga nanti. Insya Allah ya Bu ya, kita bisa silaturahim di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita memulai presentasi, izinkanlah saya akan membacakan doa pada pertemuan pagi hari ini. Semoga apa yang kita ikuti mendapatkan ilmu yang bermanfaat, khususnya dari SMKN 45, nanti dari guru kita atau rekan kita Bu Ega yang akan menyampaikan. Izinkanlah untuk yang beragama Islam ikutin doa-doa saya dan diaminkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan untuk mengikuti pelatihan komputer akuntansi ini. Kami mohon ya Allah kepadamu, limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu agar pelatihan ini berjalan dengan lancar dan sukses. Berikanlah kami kemudahan dalam memahami setiap materi yang disampaikan. Bukanlah pikiran kami agar dapat menyerap ilmu dengan baik dan benar. Jadikanlah ilmu yang kami dapatkan ini bermanfaat bagi diri kami, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami orang-orang yang amanah dalam menggunakan ilmu yang telah Engkau berikan. Hindarkanlah kami dari segala perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kami memohon kepadamu ya Rob, kabulkanlah doa kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya presentasi dari kelompok kami yang akan dipresentasikan oleh Bapak Ari Mustafa. Pada Bapak Ari, apakah sudah siap Bapak Ari? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ferry atas waktunya. Ya, perkenalkan saya Ari Mustafa dari kelompok ini. Yang saya hormati Dr. Widodo, yang saya hormati Dr. Dona, yang saya hormati Ibu Neni selaku Kepala Sekolah SMK 45, yang saya hormati rekan-rekan saya dan semua yang ikut Zoom ini dan tidak saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya ya. Izinkan saya untuk mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan bersama kelompok kami. Ruang lingkup perusahaan dagang. Perusahaan dagang atau merchandising business adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah membeli barang dagangan atau produk jadi dan menjualnya kembali kepada konsumen atau perusahaan lain tanpa mengubah bentuk fisik atau mengolah barang tersebut. Tujuan utama perusahaan dagang adalah memperoleh keuntungan atau laba dari selisih antara harga jual dan harga beli barang dagangan atau harga pokok penjualan. Next, Pak Ferry.
di sini jenis-jenis perusahaan dagang. Dikategorikan ada 3 jenis perusahaan dagang. Yang pertama yaitu perusahaan besar, wholesaler, yaitu dia membeli barang dalam jumlah yang sangat besar langsung dari pabrik dan menjualnya kembali dalam jumlah besar pula. Yang kedua, pedagang perantara atau middleman. Membeli dalam jumlah besar dari wholesalers, kemudian menjual kembali dalam jumlah sedang kepada pengecer. Yang ketiga yaitu pedagang pengecer, retailer. Membeli barang dalam jumlah sedang atau kecil, kemudian menjual kembali kepada konsumen akhir dengan cara diecer atau retail. Ciri-ciri perusahaan dagang. Di sini ada 6 ciri dari perusahaan dagang. Yaitu yang pertama, kegiatan utamanya hanya melakukan pembelian, penyimpanan stok, dan penjualan barang dagangan. Jadi di sini tidak ada proses mengubah. Ya. Yang kedua, menawarkan produk yang berwujud fisik atau konkret. Ya, barangnya ada. Terus yang ketiga, tidak mengolah atau merubah bentuk barang yang dijual. Yang keempat, pendapatan pokok perusahaan berasal dari penjualan barang dagang. Yang kelima, laba diperoleh dari selisih penjualan bersih, dikurangi harga pokok penjualan, dan biaya operasional. Yang keenam, memiliki akun-akun khusus seperti persediaan barang dagangan dan harga pokok penjualan. Ya, selanjutnya, saya serahkan ke rekan yang lain. Silakan. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ibu. Silakan Bu Rina Zuliana. Terdengar Bapak suaranya? Baik, Bapak Ibu sekalian, pada aplikasi MyLab ini terdapat 5 kategori transaksi khas perusahaan dagang yang harus diinput. Yang pertama adalah pembelian barang dagang. Nah, ini merupakan kegiatan utama perusahaan dagang yang mana barang yang dibeli akan dijual kembali. Yang kedua, penjualan barang dagang yang merupakan sumber pendapatan utama perusahaan. Yang ketiga adalah retur pembelian atau penjualan. Ini merupakan pengembalian barang, perusahaan mengembalikan barang kepada supplier, dan retur penjualan, pengembalian barang dari pelanggan ke perusahaan. Yang keempat adalah potongan pembelian atau penjualan, merupakan diskon baik yang diberikan atau diterima. Potongan pembelian, diskon yang diterima perusahaan, dan potongan penjualan, diskon yang diberikan perusahaan kepada pelanggan. Yang kelima adalah beban angkut pembelian atau penjualan. Biaya pengiriman barang atau beban angkut pembelian adalah biaya kirim barang yang perusahaan beli. Ini akan menambah harga pokok, dan beban angkut penjualan adalah biaya kirim barang yang perusahaan jual, dan ini akan menjadi beban operasional. Nah, kelima jenis transaksi ini akan dicatat dalam modul yang sesuai dan secara otomatis akan memperbarui stok, catatan utang atau piutang, dan pada akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan, laba, rugi, dan neraca tanpa perlu melakukan posting bukti besar secara manual. Selanjutnya, Pak Ferry, 4 tahapan utama dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama adalah pencatatan transaksi. Ini adalah langkah pertama, yaitu proses mencatat dan menganalisa setiap transaksi harian, mulai dari penjualan barang, pembelian stok, penerimaan kas, hingga pembayaran biaya operasional. Yang kedua adalah pengikhtisaran. Pada tahap ini adalah proses meringkas data transaksi yang sudah dicatat, termasuk membuat jurnal penyesuaian jika ada di akhir periode untuk memastikan bahwa saldo akun sudah akurat. Di tahap ketiga, tahap penutupan,
Ini merupakan tahap puncak untuk menghasilkan produk akhir dari akuntansi, yaitu laporan keuangan, laba rugi, neraca, dan arus kas. Tahap yang keempat adalah tahap pembalikan. Tahap ini bersifat opsional, yaitu membuat jurnal yang bertujuan untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu. Misalkan penyesuaian beban dibayar di muka, yang dibuat di periode sebelumnya dengan tujuan untuk menyederhanakan pencatatan transaksi di periode berikutnya. Nah, pada intinya di Mayop ini mengambil alih pekerjaan pencatatan pelaporan, memungkinkan bahwa perusahaan fokus pada analisa dan pengambilan keputusan bisnis, bukan proses pembukuan manual. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjut oleh Ibu Reni. Baik, terima kasih Pak Peri. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya akan melanjutkan aplikasi komputer akuntansi MIOB atau yang secara praktis kita baca dengan Mayop ya, merupakan perangkat lunak akuntansi yang digunakan untuk membantu sebuah bisnis mengelola keuangan dan administrasi perusahaan secara otomatis dan efisien. Fungsi utama dari Mayop adalah perangkat lunak ini menyediakan berbagai fitur seperti pencatatan transaksi, pembuatan faktur, penggajian, manajemen inventaris, dan pembuatan laporan keuangan secara otomatis. Lalu, fungsi kedua mempermudah dan mengotomatisasi proses akuntansi manual, mengurangi kesalahan, dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi perusahaan. Fungsi yang terakhir adalah membantu pemilik usaha untuk mengetahui kondisi laporan keuangan secara real time untuk pengambilan keputusan yang akurat. Lalu, adapun fitur-fitur populer yang ada di MIOB, yaitu yang pertama adalah pencatatan transaksi keuangan atau journal entry. Bagaimana setiap transaksi seperti transaksi penjualan, pembelian, pembayaran, penerimaan kas, dan lain sebagainya tercatat di dalam journal entry tersebut. Yang selanjutnya adalah pengelolaan penggajian atau payroll, menghitung besaran gaji karyawan melalui potongannya, tunjangannya, maupun pajak karyawan tersebut. Fitur yang ketiga adalah mengelola manajemen inventaris atau inventory, bagaimana mengontrol stok barang, barang masuk dan barang keluar secara otomatis. Fitur yang keempat adalah pembuatan laporan keuangan, yaitu dengan membuat laporan keuangan secara akurat, termasuk di dalamnya laporan laba rugi, arus kas, dan ada juga laporan pajak. Dan yang terakhir adalah fitur tentang bagaimana menyiapkan data perusahaan, setup wizard, dengan membantu pengguna baru untuk menyiapkan data perusahaan. Nah, bagaimana Mayop ini bisa bekerja pada sebuah perusahaan dagang? Bagaimana aplikasi Mayop ini dapat menyelesaikan kasus dalam perusahaan dagang? Mari Bapak Ibu, kita akan belajar bersama yang akan disampaikan oleh rekan kami, Ibu Ega Febriawati. Saya kembalikan ke Pak Peri, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Reni, Pak Ari, dan Ibu Rina. Setelah kita mendengarkan gambaran secara besar teori-teori perusahaan dagang dan laporan-laporan nanti apa saja yang akan disiapkan, yuk kita siapkan bagaimana kita menggunakan aplikasi Mayop dalam perusahaan dagang untuk kemudahan kita sehari-hari. Pada Bu Ega, kami persilakan. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ferry atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati
Bapak Dr. Widodo, Ibu Dr. Dona, dan Ibu Neni Suratni Nuryana selaku Kepala Sekolah saya SMK Negeri 45 Jakarta, rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Pendidikan IPS yang berbahagia, serta rekan-rekan sejawat guru produktif akuntansi SMKN Negeri 45 Jakarta, dan Bapak Ibu tamu undangan kegiatan Abdimas pada pagi hari ini menjelang siang. Baiklah Bapak Ibu, saya mohon izin untuk melanjutkan praktik kita pada siang hari ini, yaitu mengenai aplikasi komputer akuntansi Mayop untuk perusahaan dagang. Sebelumnya kami telah memberikan soft file aplikasi komputer akuntansi kepada Bapak Ibu peserta dan juga daftar akun yang dibutuhkan serta contoh jenis perusahaan atau kasus yang terjadi. Saya mohon izin untuk share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu Sudah, Ega. Iya, Ibu Ega. terlihat Ibu Ega. Baik. Ini adalah tampilan aplikasi Mayop Accounting versi 18 Education yang kami gunakan. Kenapa? Karena versi ini adalah versi untuk belajar, bukan yang memang original dipakai untuk di perusahaan. Nah, menu-menu yang ada dalam aplikasi Mayop ini ada menu pembukanya itu ada 5. Yang pertama adalah Open, itu untuk membuka file yang pernah kita buat sebelumnya. Lalu ada Create, itu untuk membuat data file perusahaan yang baru. Lalu ada Explore, itu biasanya digunakan untuk kita melihat contoh dari laporan keuangan yang memang sudah disiapkan oleh Mayop. Ada lagi What's New, ini adalah untuk melihat versi yang terbaru dari aplikasi Mayop. Dan Exit, ini untuk keluar dari program Mayop. Nah, Bapak Ibu, kami sudah menyiapkan sebuah modul yang juga ini sudah diberikan kepada peserta. Kita akan melihat sebuah studi kasus ya Bapak Ibu ya, tentang perusahaan dagang yang ada. Nah, mungkin Bapak Ibu juga tahu bahwa perusahaan dagang itu jenisnya banyak sekali ya. Mungkin yang paling dekat dengan kehidupan kita itu adalah mungkin supermarket atau toko kelontong gitu ya. Nah, ini kami punya contoh, ada distributor peralatan kantor bernama PT Tunas Harapan. Nah, ini identitas ini nanti akan kita masukkan ke dalam aplikasi Mayop Accounting. Jadi kita sambil buka kita buka dulu di Create, kita buka Create. Nah, ini untuk introduction itu tidak ada data yang kita isi, jadi nanti kita bisa langsung ke company information dengan Bapak Ibu bisa mengklik next. Serial number ini tidak perlu diisi Bapak Ibu karena ini untuk yang versi original. Sementara karena versi 18 ini adalah untuk education, maka kita tidak perlu mengisi serial number. Kita bisa langsung mengisi company name yang ada di studi kasus. Nah, company name itu bisa kita isi dengan nama perusahaannya, yaitu PT Tunas Harapan, dengan alamat di Jalan Brigjen Katamso nomor 45. Kita bisa isi dengan nomor telepon yang ada juga Bapak Ibu untuk memudahkan nanti ketika menghubungi perusahaan tersebut. Lima 5862708. Ini belum bisa saya bagi dua jendelanya, nanti kalau udah next baru. Lalu dilanjutkan dengan nomor fax, juga diisi 5857161. Dan terakhir adalah email, alamat email pt.tunasharapan@indo.net.
Bapak Ibu juga bisa langsung mencoba ya di aplikasi yang tadi sudah di-download. Nah, jika ini sudah terisi dengan nama perusahaan, alamat, dan nomor telepon Bapak Ibu, ini bisa kita langsung klik next. Nah, untuk periode di sini tentang accounting information adalah kita mengisi periode akuntansinya. Di situ ada tahun pembukuan, lalu ada bulan akhir tutup buku, ada juga bulan berjalan untuk conversion month, dan yang terakhir adalah number of accounting periodenya. Nah, berdasarkan studi kasus atau soal yang akan kita bahas, ini adalah periode untuk tahun 2021 Bapak Ibu. Jadi bisa kita isi di sini untuk tahun pembukuannya adalah 2021. Lalu last month of financial year-nya kita isi dengan bulan akhir tahun, yaitu Desember. Dan untuk conversion month-nya itu kita isi dengan periode akuntansi yang akan kita kerjakan. Nanti bisa dilihat di bukti transaksi yang ada. Nah, bukti transaksi menunjukkan bahwa bulan yang akan kita kerjakan adalah periode bulan Desember. Jadi conversion month itu bisa kita isi dengan bulan Desember. Untuk periode akuntansi kita isi 1 tahun itu adalah 12 bulan. Nah, seperti ini untuk di accounting information. Nah, pastikan ini diisi dengan benar Bapak Ibu, karena jika salah kita mengisi conversion month-nya atau last month-nya itu biasanya aplikasi Mayop ini akan meminta kita untuk mengulang kembali membuat data dari awal. Seperti itu Bapak Ibu. Kita klik next, lalu ini ada konfirmasi bahwa periode akuntansi kita adalah 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021, dan bulan berjalan yang akan kita kerjakan adalah periode 1 Desember 2021. Jika sudah, kita klik next. Nah, ini adalah account list, di mana nanti untuk aplikasi akuntansi apapun, itu kita membutuhkan daftar akun. Maka di sini Mayop memberikan 3 pilihan. Yang pertama itu adalah pilihan dengan menggunakan akun yang sudah disiapkan oleh Mayop. Yang kalau pilihan yang kedua, ini adalah kita menggunakan akun yang bisa diimpor filenya dari Excel atau kita bikin secara manual. Yang ketiga, ini kita dengan membuat sendiri akunnya di aplikasi Mayop Accounting. Nah, karena saya sudah menyiapkan file akun impornya, maka kita nanti akan mengimpor akun itu dari Microsoft Office Excel ke dalam aplikasi Mayop Accounting. Jadi kita pilih yang kedua Bapak Ibu. Kalau sudah, next. Nah, ini adalah menu di mana kita menentukan di mana kita mau menyimpan file tersebut. Jadi kita pilih change. Untuk sementara saya taruh dulu di desktop ya, Bapak Ibu. Kita simpan. Nah, lalu kalau sudah kita klik next. Nah, ini kita langsung saja pilih Command Center, karena kalau kita pilih Setup Assistant, nanti ini akan banyak menu atau data yang harus kita ubah atau kita sesuaikan. Jadi kita langsung masuk saja ke Command Center. Nah, Bapak Ibu, inilah tampilan Command Center yang akan kita olah di dalam aplikasi Mayop Accounting. Jadi ada account, ada banking, ada sales, ada time billing, ada purchases, payroll, inventory, dan card file. Izin saya untuk membuat menjadi dua. Kelihatan Bapak Ibu? Ini saya kecilin aja dulu ya. Nah, Bapak Ibu, langkah pertama setelah Command Center ini terbuka, nih Bapak Ibu, yaitu kita menyiapkan akun. Nah, akun sudah dibuat, sudah saya buat ini dalam bentuk Excel. Nah, nanti Excel ini tidak bisa langsung Excel kita impor ke dalam aplikasi Mayop Accounting, karena tidak akan bisa terimpor. Maka Excel ini akan kita rubah dulu save as type-nya,
itu dalam bentuk tab delimited. Jadi di bawah ini ada file tab. Ini kita rubah menjadi file dalam bentuk text tab delimited. Jadi kita rubah dalam bentuk text tab delimited. Nah, kebetulan saya sudah punya untuk tab delimited-nya, jadi saya tidak menyimpan kembali. Tapi Bapak Ibu nanti ketika akan mengimpor akun, pastikan bahwa file tab-nya ini adalah berbentuk txt atau tab delimited. Tuh. Sehingga nanti akun impor ini bisa terimpor secara sempurna ke dalam aplikasi Mayop. Jadi ini saya cancel dulu karena saya sudah memilikinya. Dan Excel ini harus kita tutup ketika proses impor. Jadi saya tutup dulu. Lalu langkah selanjutnya, bagaimana cara mengimpor akunnya? Bapak Ibu di sebelah kiri itu ada menu, file, lalu kita pilih impor data. Pilih impor data, lalu kita pilih lagi account, ada account information. Nah ini kita klik. Nah, yang kita rubah cukup yang bawah saja nih Bapak Ibu. Ada duplicate record, itu bisa Bapak Ibu ganti menjadi update existing record. Lalu pilih continue. Nah, lalu kita pilih file akun impor yang sudah dalam bentuk tab delimited. Kita pilih open. Nah, lalu kita klik match all. Nah, pastikan Bapak Ibu yang sebelah sisi kiri dan kanan ini sudah matching. Account number itu diisi dengan account number, account name diisi dengan account name, header itu header, balance, dan account type diisi dengan account type. Lalu kalau sudah matching ini baru bisa kita pilih import. Nah, perhatikan Bapak Ibu, tidak sampai 5 detik akun tersebut terimpor. Ada 64 import without error. Berarti alhamdulillah akunnya terimpor sempurna dan tidak ada yang terskip ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita periksa ya Bapak Ibu. Di sini kita lihat bagaimana cara melihat akun impor. Yang akunnya sudah terimpor, kita pilih account, lalu kita buka account list Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau lihat satu-satu, kita bisa lihat dari mulai aset. Nah, ini akunnya sudah terimpor nih, dari mulai cash in bank sampai equipment akumulasi depreciation. Lalu di liability, ini aset, ini liability, itu utang, itu sudah terimpor dari credit card sampai bank BCA1. Lalu ada equity, modal, itu juga sudah terimpor, income, pendapatan, cost of sales, harga pokok penjualan, lalu ada expense, ini juga sudah terimpor Bapak Ibu. Nah, tapi di sini ada dua nih wages and salary, sehingga saya butuh hanya satu aja. Karena tadi ini adalah akun yang kita impor, sebaiknya ini kita hapus dulu, lalu kita ganti ke akun yang satu lagi. Ini kita ganti nomornya jadi 3100. Oke, lalu ke other income. Nah, other income ini kita ganti yang header jadi detail ya Bapak Ibu. Yang other expense juga ini yang header kita ganti jadi detail. Nah, seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa kita lanjutkan lagi? Lanjut, Bu Ega. Lanjut. Seperti Siap, lanjutkan Bu Ega. Oke. sambil pelan-pelan Bu Ega. Kode-kodenya Oke. mungkin teman-teman bingung tuh maksudnya kode itu apa gitu. Yang kode yang mana, Pak? Tadi yang ada 3100 itu apa itu belakang-belakang itu. Oh iya, itu tadi kan di expense itu kan ada dua akun yang sama nih, Pak. Ada wages and salary. Nah, karena akun ini yang satu adalah yang memang disiapkan oleh Mayop dan yang satunya lagi adalah akun yang kita impor, biar kita nanti tidak bingung kan wages and salary ini ada biaya gaji. Maka kita yang satu kita hapus aja. Yang satu kita hapus, tapi karena dia udah ada tanda linknya, nah yang ada tanda link ini nggak bisa dihapus. Jadi kita ganti nomor akunnya aja. Jadi yang tadi 3100 kita ganti di akun wages and salary yang memang disiapkan oleh Mayop yang sudah ada tanda linknya. Seperti itu Pak Ferry. Gitu ya. Jadi ini sudah nih akunnya sudah siap semua.
sudah siap digunakan, dipakai sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, biasanya langkah selanjutnya setelah ini Bapak Ibu, kalau akunnya sudah terimpor, adalah kita menginput atau memasukkan apa tuh namanya neraca saldo awal. Nah, neraca saldo awal ini apa sih Bapak Ibu? Neraca saldo awal ini adalah neraca yang biasanya karena akuntansi itu kan siklus ya Bapak Ibu ya, siklus. Jadi memang data ini sudah ada dari periode yang sebelumnya. Maka neraca saldo ini harus kita masukkan dulu nih sebagai data awal sebuah perusahaan bekerja atau beroperasi. Di dalam contoh kasus ini, kita punya neraca saldo per 30 November 2021, di mana ini menjadi saldo awal 1 Desember 2021. Nah, di situ ada data dari mulai cash in bank sampai terakhir itu interest income, sampai bank service charge. Itu menunjukkan neraca saldo kita ada 3.463.280.000 rupiah. Nah, jumlah ini akan kita masukkan nih Bapak Ibu. Sebenarnya ini bisa diproses juga barengan pada saat kita impor akun. Nah, cuman kemarin itu Excel saya di laptop saya nih lagi nggak ada, bermasalah. Akhirnya jadi saya pakai WPS, agak susah nih jadinya apa namanya dibuat ulang gitu. Jadi kita nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, kita masukkan. Nah, ini untuk memasukkan neraca saldo ini, Bapak Ibu bisa nanti diklik setup, lalu ada balance, ada lagi account opening balance. Nah, di sini kita akan masukkan saldo-saldo awal tersebut. Nah, di akuntansi itu kan Bapak Ibu mungkin pernah mendengar istilah debit kredit gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk neraca saldo di Mayop itu tidak ada debit kredit Bapak Ibu. Jadi semuanya bentuknya seperti ini aja, opening balance. Nah, lalu bagaimana kita mencatat debit kreditnya gitu. Sementara kan di neraca ini kan ada debit kredit nih Bapak Ibu ya. Ada debit kredit. Nah, debit kredit ini nanti memasukkannya adalah semua positif. Artinya positif adalah kita memasukkan neraca saldo ini positif, tidak ada tanda negatif gitu ya. Jadi kita langsung masukkan angkanya. Hanya saja ada beberapa akun yang memang perlu kita buatkan dia atau kita ketik dia dengan cara menambahkan tanda minus atau negatif. Apa? Yaitu yang akun-akun yang berbeda atau kontra terhadap saldo normalnya. Contoh kayak misalnya aset. Aset itu kan saldo normalnya debit. Nah, jika ada kelompok aset yang saldo normalnya itu dikredit, maka dialah yang akan dikasih tanda minus gitu Bapak Ibu. Contoh misalkan cash in bank itu aset saldo normalnya debit, maka dia langsung dimasukkan. Receivable debit. Petty cash. Kelebihan. Receivable debit. Ini hanya contoh aja ya, Bu Ega ya. Nah, untuk allowance, cadangan kerugian piutang, nah ini kan masih kelompok aset nih, debit. Tapi karena dia posisinya ada di kredit, nah maka ini kita kasih tanda minus. Itu. Merchandise inventory, supplies, supplies itu tadi berapa jumlahnya? 13.600.000. Stock investment,
tanah. Nah, ini building at cost atau penyusutan dari bangunan. Ini kan masih saldo normalnya, aset itu debit. Nah, karena dari posisinya dari kredit juga dikasih tanda minus. Maaf. Buildingnya tadi 320. Oh, kebanyakan. Nah, kita lanjut ke akun liability. Liability itu mulai dari credit card, Rp8.500.000. Income tax payable. Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Lalu kita ke PPN outcome. Bank BCA. Lanjut ke equity, ada common stock. Common stock itu 1.600.000. Income summary dan return earning. Sales of merchandise. Lalu ada freight collected. Lalu ada sales discount. Nah, sales discount ini juga kita kasih tanda minus karena dia saldo normalnya itu kredit untuk pendapatan, tapi dia adanya di posisinya di debit. Cost of goods sold. Lalu ada freight paid. Purchase discount juga kita kasih tanda minus karena di posisinya debit tapi di kredit. Lalu ada ke biaya sekarang, advertising expense. Telepon expense 10.800.000 dan expense 25 juta. Lalu ada supplies expense. Bad debt expense. Depreciation. Lalu ada insurance expense. Ini ada wages and salary.
Lalu ada lagi interest income 7 juta. Dividend income 17 juta. Lalu interest expense itu 8.140. Dan terakhir bank service charge 15 juta. Nah, Bapak Ibu, tanda dari kita menginput neraca saldonya balance adalah di bawah ini ada amount left to be allocated, itu menunjukkan angka 0. Berarti neraca saldo yang kita masukkan sudah seimbang, Bapak Ibu. Oke. Nah, selanjutnya kita mengatur tax code, yaitu untuk pajak. Nah, biasanya di dalam perusahaan dagang itu kan ada pembelian dan penjualan barang. Nah, biasanya perusahaan atau supplier itu mengenakan PPN. Kalau dulu masih 10%, sekarang untuk periode April 2022 itu sudah 11%. Nah, karena ini kita masih menggunakan studi kasus tahun 2021, jadi kita masih menggunakan PPN yang 10%. Nah, Bapak Ibu nanti kita pilih yang GST, Good Service Tax. Ini kita ganti aja menjadi PPN. Description-nya adalah pajak tambahan nilai 10%. Nah, ini kita ganti menjadi PPN outcome untuk yang tax collected-nya. Untuk tax paid-nya, ini kita ganti menjadi PPN income. PPN income itu kode 1. Nah, ini kita siapkan dulu PPN-nya. Kalau sudah, oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita mengatur link account. Kenapa harus diatur link account? Karena nanti ada beberapa akun yang saling keterkaitan Bapak Ibu. Di sini ada account and banking account, ada sales account, ada purchase account, dan payroll account. Nah, yang kita atur nanti 3 ini aja nih. Kita buka ya Bapak Ibu ya. Untuk account and banking, yang kita atur itu hanya yang bawah aja nih Bapak Ibu, bank account for undeposit fund. Jadi kalau nanti ada transaksi untuk penerimaan pengeluaran kas, nah ini kita rubah dia menjadi akunnya cash in bank. Yang kedua adalah link account untuk sales. Jadi kalau ada transaksi penjualan, baik tunai maupun kredit, nah ini kita rubah. Tracking receivable itu kita ganti menjadi account receivable. Dan untuk bank account for customer receipt-nya, ini kita rubah menjadi cash in bank jika terjadi penerimaan kas dari piutang yang sudah dibayarkan. Nah, ini kita checklist, I charge freight on sales, karena di daftar akun itu ada yang namanya biaya angkut penjualan. Nah, biaya angkut penjualan itu biasanya namanya freight collected. Jadi ini kita pilih freight collected. Yang deposit collected from customer ini tidak kita checklist karena memang kebetulan customer-nya tidak melakukan kegiatan deposit. Nah, yang ini kita checklist, diskon, I give discount for early payment, karena memang ada sales diskon yang kita berikan ketika customer kita membayar lebih awal. Nah, yang ini I access charge for late payment, ada denda keterlambatan pembayaran piutang yang dikenakan kepada customer. Jadi kalau customer-nya telat bayar nih kita denda, Bapak Ibu ada kebijakan seperti itu. Jadi kita pilih late fee collected. Oke. Nah, yang ketiga untuk purchases, untuk pembelian, baik pembelian tunai maupun pembelian kredit, maka kebijakan ini kita atur dulu nih Bapak Ibu link-linknya. Untuk utang, berarti kita pilih accounts payable untuk utang, dan bank account for paying bills. Kalau kita mau bayar utang, kita masukkan dia ke akun cash in bank. Nah, ini juga tidak usah. I pay freight on purchase. Ada biaya angkut pembelian yang dibayarkan ketika kita mau beli barang, namanya freight paid. Deposit juga tidak ada. Nah, yang ini ada nih, diskon for early payment. Jadi ada diskon pembelian
purchase discount, maka ini kita pilih. Lalu ada denda keterlambatan pembayaran utang. Jadi kita juga kalau telat bayar utang nih ada kebijakan untuk kita bayarkan dendanya, namanya late fee expense. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk purchase link account kita atur seperti ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita punya daftar customer supplier. Nah, customer ini adalah raja kita ya. Ya, jadi mereka yang beli barang-barang di kita. Kebetulan tadi kita jual peralatan kantor. Nah, maka daftar customer ini Bapak Ibu perlu simpan nih, perlu kita input ke dalam aplikasi Mayop nih Bapak Ibu. Nah, kita pilih yang terakhir, ada card file di menu command center Bapak Ibu. Lalu kita masukkan card list. Nah, ini kita masukkan customer-nya. Namanya Toko Kencana C001. Kita masukkan alamatnya Bapak Ibu. Mungkin kayaknya bisa di copy. Nomor telepon. Terus. Nah, data ini perlu kita input Bapak Ibu supaya memudahkan kita ketika nanti kita mau mencari customer kita itu ada di mana alamatnya untuk kita memfollow up ketika misalkan dia belum bayar piutangnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita masukkan data customer kita, yang pertama Toko Kencana, destination-nya ini kita pastikan dia company atau individual, perusahaan atau perorangan. Nomor teleponnya, lalu kita atur juga Bapak Ibu untuk termin pembayarannya. Nah, kebetulan termin pembayaran yang berlaku itu adalah 1/10N30. Jadi apabila Toko Kencana ini bisa membayar piutangnya dalam jangka waktu 10 hari, maka dikenakan diskon sebesar 1%. Tapi maksimal pembayaran itu hanya 30 hari. Maka ini bisa kita atur Bapak Ibu. Diskonnya 10 hari, jatuh temponya 30 hari, diskonnya 1%. Nah, dendanya itu di kebijakan akuntansinya ada sebesar 1%. Nah, lanjutkan untuk customer yang kedua. Udah, Bu. Kita lanjutkan lagi untuk yang ketiga. Masukkan nomor teleponnya. Kita atur terminnya. Terakhir, customer yang terakhir.
Oke. Nah, ini 4 customer kita sudah kita input, Bapak Ibu. Selain customer, kita juga punya supplier, Bapak Ibu. Nah, supplier itu adalah pemasok barang kita ya gitu ya. Nah, pemasok barang ini juga harus kita masukkan supaya memudahkan kita ketika nanti kita mau bayar hutang kepada mereka gitu ya. Jangan lupa nomor teleponnya. Biasanya juga ada kontak person yang bisa dihubungin, itu juga bisa dimasukkan Bapak Ibu. Oh, maaf. Kalau untuk utang, kebijakan akuntansi untuk terminnya berubah nih Bapak Ibu, 2/10 and 50. Jadi kita dapat supplier yang kita bisa buat kebijakannya adalah 2/10 and 50. Jadi jangka waktu untuk bayar utang agak lebih luasan nih Bapak Ibu. Diskonnya 2%. Bagi Bapak Ibu peserta, kalau misalnya ada yang hal-hal yang masih belum dimengerti, silakan ditanyakan langsung dengan Bu Ega ya. Karena ini langsung dipraktekkan. Ya. Maaf ya Bapak Ibu kalau saya terlalu cepat mungkin memberikan instruksinya karena memang kita waktunya cuma 1,5 jam ya Pak Ferry ya. Iya, Iya. nanti kita ada sesi tanya jawab boleh. Oke, nomor teleponnya sudah. Sekarang terminnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Customer suppliernya sudah kita masukkan semua. Lalu sekarang kita perlu masukkan juga nih daftar saldo piutangnya. Nah, daftar saldo piutang ini kita masukkan juga untuk masing-masing customer kita ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kita tutup dulu. Nah, cara menginputnya kita buka setup balance. Kalau untuk piutang itu customer balance, kalau untuk utang itu di supplier balance. Kita masukkan dulu yang piutangnya Bapak Ibu. Untuk toko kencana. Tanggalnya kita masukkan tanggal transaksi ya Bapak Ibu ya, bukan tanggal hari ini, tapi tanggal transaksi 20 November 2021. Memonya kita isi aja dengan saldo awal piutang. Nah, jumlah piutangnya adalah 44 juta. Untuk tax code-nya, jangan kita isi PPN ya Bapak Ibu, NT aja ya, not reportable. Sehingga tidak ada tax. Jadi kita anggap 44 juta ini sudah termasuk pajak. Record. Lalu kita masukkan yang toko Rahmat. Nomor buktinya FPJ 11. Tanggalnya tanggal 25. Rp 33 juta.
Nah, ini text code-nya juga kita pilih yang not reportable, record. Lalu terakhir toko rapi. SPJ 11-12. Tanggal 30. Record. Nah, jika saldo piutangnya sudah terisi semuanya dan cocok dengan saldo piutang yang ada di neraca saldo, maka dia ada menu congratulation gitu, bahwa saldo kita untuk piutang balance gitu. Nah, out of balance-nya jadi 0. Nah, selanjutnya kita masukkan daftar saldo utang Bapak Ibu. Daftar saldo utang ada PT Ahmad 44 juta. Tanggalnya 18 Oktober 2021. Nomor NP 8/11. Saldo awal utang 44 juta. Nah, ini text code-nya kita ganti aja jadi not reportable juga. Selanjutnya PT Sentosa. PT Sentosa ini tanggal 26 November 2021. L 14/11. 22 juta. Record. Nah, yang terakhir PT Kemilau. $88 juta. Tanggal 30 November 2021. MN 22/11. Saldo awal utang. Jumlahnya 88. Ada yang salah nih sepertinya. Oh, ini baru 44.400.000. Oke, congratulations. Nah, saldo hutangnya sudah ya Bapak Ibu, 154 juta. Selanjutnya adalah untuk data awal ini kita terakhir memasukkan daftar persediaan barang Bapak Ibu. Kita masukkan persediaan barang di inventory, ada item list, kita masukkan ada 2 jenis barang. Item numbernya berarti AK-N06. Itu untuk filling kabinet. Nah, Bapak Ibu ini kita checklist semua. Untuk persediaan barangnya, untuk cost of sales kita pilih cost of goods sold. Terus untuk I sell this item, kalau kita jual barang ini maka dia masuk ke sales of merchandise. Lalu kalau barang ini tidak dijual, terus kita belum dibeli juga misalnya, maka dia masuk ke persediaan barang yang stok akhirnya masuk ke persediaan barang, berarti inventory, merchandise inventory. Nah, ini satuannya kita buat satu aja, unit. Text code-nya berarti kita pilih ppm. Untuk selling details-nya, kita masukkan harganya Bapak Ibu. Harga belinya 1 juta. Terus satuannya sama unit. Nah, ini pajaknya. Oke. Lalu kita masukkan yang kedua. Nomornya
angka strip N08. Arsip. Ini masih sama, kita checklist semua Bapak Ibu. Dan selling details-nya harganya beda 1.200.000. Nah, sudah. Terakhir langkah selanjutnya kita menginput ini Bapak Ibu kuantitas barang yang kita punya untuk filing cabinet itu ada 80 dan untuk rak arsip itu ada 70. Maka kita inputnya di count inventory. Di count inventory. Nah, ini kita masukkan untuk filing kabinetnya 80 unit, rak arsipnya 70. Nah, kita pilih adjust inventory. Lalu ini kita pilih merchandise inventory, continue. Opening balance, saldonya 12/2021. Saldo awal, persediaan barang dagang. Kita masukkan lagi unit cost-nya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, 1.200.000. Nah, ini pastikan akun yang ini adalah akun merchandise inventory. Nah, kalau kita lihat jurnalnya untuk penyesuaian persediaan barang, itu kita pilih, kita Ctrl R, itu nanti akan muncul. Jadi persediaan barang dagangnya itu 164 juta, ya sama. Terdiri atas filing kabinet 80 juta dan rak arsip 84 juta. Nah, ini selesai baru data awal Bapak Ibu. Maaf, tadi di-record malah di ini ya. Belum di-recordnya. Tadi belum di-record, maaf Bapak Ibu. Ya, sudah kita record. Nah, kita bisa mengecek dan Bapak Ibu apakah data kita ini sudah sesuai. Kita buka di transaction review, lalu run review. Nah, ini sudah checklist semua. Udah checklist semua data awal kita. Begitu Bapak Ibu, jadi ini masih baru data awal Bapak Ibu, belum masuk ke transaksi. Bagaimana nih Pak Ferry, apa dilanjut, apa kita? Masya Allah. Sampai Itu ternyata ruang lingkup Mayop itu banyak sekali ya item-itemnya ya. Itu baru satu item ya. Baru ada merchandise inventory ya. ya, kurang lebih ada 3 tahapan lah. Itu data awal, yang tadi kita kerjakan. Betul Lalu sekali. entry transaksi dan terakhir adalah penyesuaian. Baru bisa kita buka laporan keuangannya gitu, Bapak Ibu. Oke. Baik, mungkin dengan waktu terbatas kita beri kesempatan terlebih dahulu ya, Bu Ega dan teman-teman, bagi Bapak Ibu peserta yang mengikuti pelatihan ini, sejauh mana bisa menyerap apa yang telah dipraktekkan oleh Bu Ega atau ada hal-hal kendala yang perlu kita diskusikan. Kami persilakan Bapak Ibu. Kalau untuk gambaran laporan keuangan bisa diperlihatkan Bu Ega. Bisa Bapak Ibu. Kalau untuk laporan keuangan, sebenarnya ini belum menjadi laporan keuangan karena masih jadi data awal ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya contohkan satu aja ya, satu dokumen transaksi ya Bapak Ibu ya. Boleh Bu Ega, silakan. Ya. Saya contohkan satu dokumen transaksi ini voucher kas kecil, bahwa perusahaan pada hari itu tanggal 2 Desember 2021 mengeluarkan uang sejumlah 950.000 nih ke percetakan perdana untuk pembuatan brosur iklan.
Nah, kenapa dia masuk ke voucher kas kecil? Karena memang jumlahnya itu masih di bawah 1 juta. Jadi ada kebijakan tuh di awal bahwa pengeluaran di bawah 1 juta itu mengeluarkan dengan menggunakan voucher kas kecil. Nah, untuk transaksi ini kita masukkan dia ke banking, spend money, karena kita mengeluarkan uang ya Bapak Ibu. Lalu pay from account-nya kita ganti menjadi petty cash karena dia kas kecil. Nah, kita isi pay. Pay itu diisi dengan pihak yang menerima uang siapa. Maka di sini kita ketik percetakan perdana. Jadi ini memonya pembuatan brosur iklan. Nah, bukti nomor ceknya itu kita bisa isi dengan bukti transaksi aja, VKK 12-1, tanggal transaksi jangan tanggal hari ini ya Bapak Ibu, 2 Desember 2021. Jumlahnya 950.000. Nah, ini kan kreditnya petty cash, maka debitnya itu adalah nama akun untuk menampung pembuatan iklan, yaitu advertising expenses, sebesar 950.000. Jadi kalau kita mau lihat jurnalnya, kita klik aja Ctrl R. Nah, Mayop, karena ini dari Australia ya, jadi dia membuat jurnalnya itu adalah kredit dulu baru debit. Advertising expense-nya di debit, petty cash-nya di kredit gitu ya. Nah, udah oke, record. Nah, dengan satu transaksi tadi itu, misalnya, kita bisa melihat laporan keuangan yang ada. Nah, laporan keuangan itu ada di bawah ini, Bapak Ibu, ada reports, accounts. Nah, di laporan keuangan itu kalau di akuntansi kan kita ada mengenal 5 laporan keuangan ya. Nah, yang salah satunya adalah yang pertama itu adalah laporan laba rugi atau profit and loss accrual. Nah, ini kita bisa pilih periodenya itu Januari sampai Desember, display. Nah, ini Bapak Ibu laporan laba rugi perusahaan kita Penas Harapan. Ada untung atau laba sebesar Rp232.870.000. Itu salah satunya nih. Ada lagi laporan neraca atau laporan posisi keuangan, standar balance sheet. Itu bisa kita buka. Nah, itu periodenya Desember, itu kita lihat. Nah, ini balance sheet atau laporan neraca atau sekarang itu namanya laporan posisi keuangan. Nah, dengan jumlah total equity-nya 1 miliar sekian. Nah, biasanya satu lagi ada laporan arus kas nih Bapak Ibu di banking, ada statement of cash flow atau laporan arus kas dari Januari sampai Desember, display. Nah, ini bisa dibuka juga. Seperti itu. Kurang lebih ada 150 jenis laporan keuangan yang disiapkan oleh Mayop. Tapi kurang lebihnya ya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa nih Bu Ega. Berikan aplaus dong rekan-rekan untuk Bu Ega. Masya Allah, tabarakallah. Dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan tempo luar biasa. Seharusnya ini pelatihan ini nggak cukup sampai di sini ya Bu Ega ya. Tentunya pasti kita masih merasa haus dengan ilmu Mayop sehingga kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari ya Bu Ega ya. Ya, betul. Bagaimana untuk Bapak Ibu? Sebenarnya saya ada games nih Pak Ferry. Oke, silakan Bu. Keluarkan Boleh nggak? gamesnya Bu. Kalau ada Iya, bisa menjawab, nanti ada hadiah sedikit. saya boleh jawab gak nih? Boleh. Atau Bu Dona dan Pak Widodo? Ya Jawab. boleh Pak Budona sama Pak Widodo. Nanti hadiahnya kalau kita ketemu di kampus. Oh, oke, saya tagih nanti. Silakan Bu Ega. Coba ya, saya share screen ya. Sebentar, filenya belum saya buka, bentar.
Mudah-mudahan kebuka nih filenya ya. Wah, kayaknya udah nggak kebuka nih Pak filenya. Ya, nggak jadi dong gamesnya. Saya udah bikin spin wheel kemarin, tapi Udah siap-siap nih iya. biar dapat hadiah. Aduh, sebentar coba ya, saya penasaran. Sebentar. Bentar ya Bapak Ibu, mudah-mudahan masih bisa nih. Bentar. Buka nggak Bapak Ibu ya? Terlihat. Oh, kelihatan ya. Coba ya. Oke, siap. Ada 6 pertanyaan nih Bapak Ibu. Yang bisa Wow. jawab, Pak Ferry, ntar coba saya nggak bisa ngelihat ininya soal Zoom-nya. Oke, siap. Oke, Saya Pak bacakan. Ferry yang lihat yang raise hand-nya aja ya. Saya putar ya Bapak Ibu ya. Oke, diputar. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ayo siap-siap questionnya, reactionnya, present. Jelaskan langkah menginput daftar saldo piutang. Jelaskan langkah menginput daftar saldo piutang. Silakan Bapak Ibu. Siapa Pak Ferry yang tahu jawabannya? Masih ngeblank semua nih. Langkah menginput daftar saldo. Kalau biasanya kan kita pakai sistem pencatatan buku biasa ya, ini pakai Mayop dengan komputer akuntansi ya. Iya. Mungkin ini apa inovasi terbaru atau teknologi terbaru yang bisa kita praktikkan dengan sederhana seharusnya gitu. Karena dengan waktu yang terbatas inilah Iya. yang harusnya kita lebih gali lagi gitu. Sehingga Bapak Ibu yang ingin haus dengan ilmu pengetahuan, dengan inovasi teknologi sekarang, ya kalau nanti ada kesempatan waktu, boleh panggil kami kembali. Iya. Mungkin Bu Ega nggak ada yang bisa jawab kayak sepertinya nih. Bu Ega bisa bantu, Bu Ega. Ya, nggak apa-apa. Bu Ega yang bisa jawab kayaknya deh. Itu buat murid-murid saya. Oh, baik. Bagaimana Pak Widodo dan Bu Dona untuk pertemuan hari ini? Kami mohon untuk masukannya atau closing statement-nya bagaimana? Terima kasih. Silakan Bu Dona. Mungkin perlu dikomentari, direview sajian teman-teman kita pagi ini yang luar biasa. Mbak Ega luar biasa. Silakan Bu Dona. Masih mute Bu Dona? Oke. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya. Sudah terdengar suara saya? Sudah. Sudah, Ya. Ibu. Dengar Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak, Ibu. wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Neni Suratni Nuryanah MPD, Ibu Kepala Sekolah SMKN 45 Jakarta, kemudian Bapak Dr. Widodo, Bapak izin, Monggo, Bapak Kaprodi Pendidikan IPS Pasca Sarjana Unindra, kemudian kepada Bapak Ibu tim pengabdian masyarakat Pasca Sarjana Unindra yang luar biasa hebat,
materi panjang ya Ah, dipresentasikan dalam waktu singkat. Oke, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu guru akuntansi SMKN 45 serta seluruh undangan dan peserta yang berbahagia. Bapak Ibu, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami dari Universitas Indraprasta PGRI bersama para mahasiswa Pascasarjana telah bersilaturahmi Bapak Ibu, berbagi ilmu dan berdiskusi bersama tentang penggunaan aplikasi komputer akuntansi, khususnya hari ini adalah penggunaan aplikasi Mayop untuk perusahaan dagang. Tadi kita sudah dengarkan bersama Bapak Ibu sesi praktik yang kita jalani yang dipandu oleh Ibu Ega Febriawati. Terima kasih Ibu. Saya juga baru paham ternyata runtutannya banyak ya Ibu ya. Itu masih sebagian kecil ya Ibu ya. Semoga apa yang dipaparkan dari awal sampai dengan akhir dapat memberikan manfaat nyata bagi pembelajaran akuntansi di kelas untuk kesiapan karir bagi peserta didik. Kami mengapresiasi paparan dari Ibu Kepala Sekolah. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa ternyata di SMKN 45 ini sudah benar-benar membekali siswa dengan berbagai aplikasi keuangan. Tadi sudah disampaikan ada beberapa aplikasi keuangan yang sudah digunakan di sini. Ada Mayop, kemudian Accurate, Zahir, dan ada aplikasi keuangan lainnya. Semoga ITR ini selaras dengan tujuan pelatihan hari ini ya Bapak Ibu ya, meneguhkan kompetensi perangkat lunak akuntansi yang relevan dan link and match dengan kebutuhan dunia kerja. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan pengabdian masyarakat yang diadakan hari ini merupakan salah satu pendekatan pendidikan di Unindra. Di Unindra, mahasiswa, khususnya tadi dari tim pengabdian masyarakat, sudah kita lihat bersama ya Bapak Ibu ya, mahasiswa tidak hanya belajar untuk menimba ilmu atau learning to know, tapi kami mengharapkan mahasiswa juga dapat mempraktikkan langsung ilmu yang dipelajari dan kuasai learning to do melalui karya nyata yang bisa dibagikan kepada masyarakat atau rekan-rekan guru sejawat. Nah, dari proses ini mahasiswa ditempa menjadi pribadi yang profesional, learning to be, memiliki karakter, disiplin, beretika, sehingga bisa tumbuh menjadi bagian dari komunitas pembelajar yang mampu untuk hidup, maju bersama, atau learning to live together. Keempat pilar ini merupakan landasan agar ilmu tidak berhenti pada konsep, tapi dapat berbuah dampak yang baik di ruang kelas, lingkungan sekitar sekolah untuk membangun kesuksesan bersama. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, kami di Unindra memiliki akses pendidikan lanjut di Unindra yang amat terjangkau bagi rekan-rekan guru dan termasuk guru honorer ya Bapak Ibu. Ini sudah dibuktikan oleh alumni-alumni kita dan alhamdulillah kami merasa luar biasa. Ternyata Ibu Kepala Sekolah merupakan alumni ya, salah satu alumni dan merupakan bagian dari keluarga besar Unindra. Saat ini Bapak Ibu, Unindra membuka untuk program magister. Kita ada 4 pilihan program magister S2. Di sini ada untuk MIPA yang terakreditasi baik sekali, kemudian pendidikan IPS yang terakreditasi baik sekali, bahasa Indonesia terakreditasi baik sekali, pendidikan bahasa Inggris dengan akreditasi unggul A, serta yang terbaru adalah program Doktor S3 bidang pendidikan. Dengan skema biaya yang ramah untuk para pendidik, kemudian dengan jadwal perkuliahan yang fleksibel, kami harapkan kami di Unindra dapat membantu Bapak Ibu untuk dapat meningkatkan kualitas akademik tanpa mengganggu kewajiban Bapak Ibu sebagai pendidik dalam memenuhi kewajiban mengajar. Bapak Ibu yang kami hormati,
Dalam kiprah pengabdian dan perluasan akses pendidikan, Unindra pernah menerima penghargaan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kebetulan pada masa kepemimpinan Pak Gubernur Anies Baswedan memberikan pengakuan atas kontribusi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, di DKI Jakarta, Unindra juga menjangkau untuk wilayah penyangga Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan berbagai kabupaten di kota Jawa Barat dan Banten. Ya, beberapa mahasiswa kita berasal dari Sukabumi, Purwakarta, Kuningan, Cirebon, Serang, dan bahkan ada di Rangkas Bitung. Selain itu juga ada dari Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Indonesia Timur ikut bergabung menjadi keluarga besar di Unindra. Fakta ini menegaskan komitmen kami sebagai kampus berdampak selaras dengan kebijakan dari Kemendikbudristek untuk membuka peluang studi berkualitas dengan biaya yang terjangkau dan mutu yang terjaga. Akhir kata, saya sebagai dosen pendamping pada kegiatan ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Neni Suratni Nuryanah MPD, beserta seluruh jajaran pimpinan dan guru-guru SMK Negeri 45 Jakarta, kepada Bapak Ibu tim PKM Pasca Sarjana, serta pada peserta hari ini. Semoga silaturahmi ini semakin mempererat kolaborasi kita, memperkuat kemitraan program, dan dapat menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi sekolah dan peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Izin saya kembalikan kepada Pak Ferry sebagai moderator kita hari ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Dr. Dona Fitria dan Bapak Dr. Wibowo. Izinkan sebelum saya menutup untuk Abdimnas pada siang hari ini, bacakan pantun dari Jakarta hingga Surabaya. Pelatihan ini sangat berguna. Terima kasih kami ucapkan semua. Ibu bermanfaat jadi bekal utama. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang Cakep. sampai kita ketemu lagi di Unindra. Amin. Malam, malam. Amin. Oke, Terima kasih. baik. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Terima kepada kasih, kelompok Bapak Ibu. kami, Abdimas, Kasih. Bapak Ibu semuanya Setuju, sehat sampai semuanya, ketemu terutama ya. Ibu Neni. Terima kasih atas kolaborasinya pada siang hari ini. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu. Silakan di screenshot.